Aku ngelihat juga kayaknya dunia broadcast ini fun gitu. Jadi ya udah aku tertarik buat mencoba hal baru. Kalau kita cuma kuliah aja, padahal kampus tuh fasilitasnya banyak, nggak cuma AC, parkiran yang bagus, ada lift gitu. Kan banyak banget hal dan ilmu-ilmu yang nggak ada di rumah tuh ada di kampus gitu. Jadi kenapa nggak memanfaatkan waktu dan dana yang ada gitu kan? Pahit jangan segera dimuntahkan, manis jangan segera ditelan. Jadi ya semuanya itu dicerna dulu. Jangan kalau kamu rasa itu pahit terus kamu nggak mau nerima. Jangan sampai kayak gitu. Rapi belum? Ya udah. Baju depan aman. Aman. Standby semua. Kamera roll. And action. Halo kita, apa kabarnya nih hari ini? Selamat datang di Action yang tentunya talk show yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan penuh inspirasi. Aku Aldi, dan di episode kali ini kita bakal mengupas tuntas dunia yang sangat dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu broadcasting. Nah, di dunia ini tuh nggak cuma mencakup penyiaran di televisi atau radio. Jadi tema hari ini itu kita bakal membahas seni menghidupkan cerita berkomunikasi di era digital. Kalau dulu kita tuh mengenal siaran itu cuman dari siaran langsung, program TV atau radio ya, sebagai saluran utama untuk mendapatkan informasi atau hiburan. Nah, tetapi sekarang itu eranya udah semakin berkembang pesat dan semakin beragam gitu. Ada banyak platform digital yang memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi, hiburan, atau bahkan berita secara on demand. Nah, perubahan ini itu juga nggak cuma mempengaruhi cara kita mengonsumsi media, tetapi juga membuka banyak peluang bagi siapa aja yang ingin terlibat dalam dunia ini, teman-teman. Nah, namun dengan banyaknya platform yang tersedia nih, apa aja sih yang sekarang menjadi tantangan terbesar bagi seorang yang mau terjun di dunia broadcasting? Terus ada apa aja skill yang dibutuhkan untuk menjadi broadcaster yang relevan di tengah banyaknya pilihan media? Nah, hari ini kita tuh bakal membahas semuanya dan tentunya aku nggak sendiri nih. Kenapa? Karena kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Apalagi nggak asing lagi di dunia broadcasting. Seseorang yang udah terbiasa berbicara di depan audiens, mengisi MC di berbagai acara, dan memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa dan beragam. Langsung aja kita sambut Kak Raditya Arfa. Halo Kak Radit. Halo. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah kabarnya sangat-sangat baik ya. Kak Aldi sendiri gimana? Alhamdulillah hari ini juga baik banget karena seneng juga bisa bertemu sama Kak Radit yang luar biasa ini. Oke. Sebenarnya nggak luar biasa sih. Apa Lebih tuh? ke yang ya bisa aja gitu. Bisa, oke. Tapi kalau dari pandangan aku, Kakak tuh emang luar biasa banget sih, jujur. Iya. Keren banget lah intinya. Masya Allah, terima kasih. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai diskusinya teman-teman, boleh Kak Radit memperkenalkan diri dulu, mulai dari latar belakang dulu mungkin sama kesibukan yang lagi dijalanin, sama proses Kak Radit dari awal masuk broadcasting sampai sekarang tuh gimana? Oke. Halo semuanya, kenalin namaku Raditya Arfa. Aku biasanya dipanggil Radit. Sebenarnya aku tuh bukan expertnya bukan di broadcast, cuman emang suka aja ngomong. Jadi tertarik di dunia broadcasting. Tapi aku tuh adalah mahasiswa kesehatan masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan aku base-nya tuh ya di Solorai aja sih. Cuman kalau aku lihat broadcasting ini menarik banget. Jadi kenapa aku sampai masuk di dunia broadcast? Yang pertama, karena emang relevan sama keilmuanku. Karena kesehatan masyarakat ini kan kaitannya berbicara dengan masyarakat, gimana cara mengkomunikasikan
biar pesannya itu tersampaikan dengan baik gitu kan. Nah, terus aku ngelihat juga kayaknya dunia broadcast ini fun gitu. Jadi ya udah aku tertarik buat mencoba hal baru sekalian ngasah-ngasah skill buat dunia kerja besok gitu. Oke, jadi ternyata Kak Radini itu dari prodi kesehatan masyarakat ya ternyata, bukan dari ilmu komunikasi atau rumpunnya gitu. Iya. Terus juga pengalaman Kak Radini juga beragam banget. Kalau ngomongin soal broadcasting nih Kak, apa sih sebenarnya broadcasting menurut Kak Radini sendiri? Terus apa yang membuat Kak Radini itu tertarik masuk ke dunia broadcasting selain tadi kan udah dijelasin fun gitu ya? Boleh dijelasin? Kalau menurut aku broadcasting ini ya sekedar sederhananya ya seperti menyampaikan pesan dan mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang bilang komunikasi adalah kunci ya kayaknya broadcasting ini anak-anak broadcasting ini harusnya ini ya hubungannya baik-baik aja ya, sehat semua. Soalnya kalau kunci hubungan itu adalah komunikasi, ya emang bener sih, semuanya itu perlu dikomunikasikan. Terus kalau bilang apa ya? Ketertarikan, aku tuh orangnya suka dinotis orang. Oh. Itu ya agak ini agak ya nggak naif juga, orang tuh suka diperhatikan. Jadi gimana caranya aku tuh kalau di kelas pengen dinotis sama dosen. Sesederhana itu sih. Mulai dari situ aku tuh pengen gimana sih teman-temanku itu banyak yang pintar, cuman mereka tuh tidak punya keberanian untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya. Jadi aku lebih ke kayaknya ini bakalan jadi kesempatan aku buat mencuri perhatian orang lain gitu. Terus kalau masalah broadcasting sendiri, menurut aku broadcasting itu adalah suatu seni yang menyampaikan pesan, mengedukasi, dan entertain. Karena kalau kita menyampaikan pesan aja nggak ada seninya ya kayaknya kurang masuk aja Kurang gitu masuk, kan. Itu sih. Oke, jadi Kak Radini sendiri itu ini ya mencoba hal baru gitu yang bisa mengembangkan kemampuan Kak Radini sendiri. Betul. Lebih ke ini sih. Kita kalau mahasiswa ya relate-nya kita udah dibiayain berjuta-juta nih. Iya. Kalau kita cuma kuliah aja, padahal kampus tuh fasilitasnya banyak, nggak cuma AC, parkiran yang bagus, ada lift gitu. Kan banyak banget hal dan ilmu-ilmu yang nggak ada di rumah tuh ada di kampus gitu. Jadi kenapa nggak memanfaatkan waktu dan dana yang ada gitu kan? Gitu sih. Jadi memanfaatkan yang ada lah, yang selagi kita Betul. bisa kita manfaatkan, kita kembangkan gitu ya Kak. Nah, di dunia broadcasting ini kan emang udah banyak berubah banget ya Kak, dari awal terjun terus sampai di era digital ini. Nah, kalau Kak Radit dulu tuh kita kan dulu kenal siaran atau mengenal dunia itu dari siaran TV atau radio aja ya Kak. Nah, sekarang kan dunia digital udah berkembang pesat, udah eranya digital, udah bisa mengakses semua informasi dan hiburan dari sosial media dan lain-lain gitu. Nah, menurut Kak Radit sendiri nih, apa tantangan terbesar yang menurut Kak Radit itu bisa terjadi di dunia broadcasting ini? Menurut aku ya, tantangan terbesar ini adalah yang pertama, saingannya banyak. Karena kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini ya, informasi itu cepat banget. Sekali kita upload, orang tuh bisa langsung tahu kita lagi ngapain. Nah, itu jadi salah satu tantangan terbesar. Soalnya semua orang tuh punya potensi untuk menjadi seorang broadcaster. Kan tadi yang aku bilang kalau broadcasting itu adalah seni menyampaikan pesan. Nah, ketika semua orang tuh udah punya media sosial, kalau semua orang itu juga sadar gimana caranya menggunakan sosial media dengan baik, mereka juga akan bisa menjadi broadcaster. Dan itu juga bisa menciptakan saingan-saingan baru bagi kepenyiaran maupun televisi. Menurutku itu sih. Apalagi kalau kita lihat dengan kemudahan teknologi, iklan-iklan itu juga lebih banyak. Jadi kenapa televisi itu mungkin sekarang kita juga udah jarang ya lihat televisi karena dengan kesibukan kita mending pilih yang simple. Kita lihat dari layar handphone aja. Ya sekecil itulah. Menurutku tantangannya emang di teknologi yang semakin cepat aja gitu. Nah, menurut Kak Radit,
apa sih pengaruh media sosial dalam dunia broadcasting saat ini? Apakah media sosial itu lebih menjadi alat untuk mendukung penyiaran atau bagaimana, Kak? Menurut aku media sosial ini bisa menjadi sahabat dan juga bisa menjadi musuh sih. Soalnya kalau kita lihat sekarang tuh radio tuh nggak cuma bisa lewat sinyalnya aja. Kayak misal berapa ratus poin sekian FM gitu kan. Itu kita nggak cuma lewat analog aja, bisa kita lewat digital. Apalagi ada namanya fitur live chat. Itu kita bisa langsung terhubung dengan penyiarnya langsung. Jadi kalau dulu kan kita harus ini ya lewat nomor WhatsApp Iya. gitu ya. Kalau enggak nomor HP, Nomor HP, SMS gitu. SMS. Tapi kalau dari fitur live chat ini kita bisa langsung terhubung bisa langsung terhubung sekaligus kita bisa mendengarkan langsung ketika penyiar itu lagi on air. Itu menjadi sahabat. Dan yang kedua ini menjadi tantangannya karena media sosial ini banyak banget merubah dunia iklan. Kayak misal ya, kita lihat iklan-iklan di TV. Ini kan kayak kita lihat ada gelas di depan ini kan termasuknya product placement. Cuman ketika kita lihat yang sekarang itu banyak banget iklan-iklan mulai dari ads itu kan. Itu kayak kita bisa bayar iklan itu terus bisa jangkauannya bisa lebih luas. Terus kita juga ada ini, kalau kita lihat YouTube kan iklan-iklan itu kan banyak banget lewat link gitu-gitu sih. Jadi menurutku itu juga menjadi tantangan bagi dunia broadcast untuk menarik perhatian customer. Jadi gimana caranya iklan itu bisa masuk dan dunia broadcast ini harus menyesuaikan perkembangan media sosial gitu. Jadi kalau ketinggalan kayak nggak up to date malah nggak bakalan masuk gitu ya, Kak? Iya, sayang banget. Padahal kita punya basicnya udah ada, sumber dayanya udah ada. Cuman ketika kita nggak bisa beradaptasi, ya sama aja. Kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, dengan hadirnya media sosial ini kan jadi kita berinteraksinya tuh lebih leluasa gitu, lebih luas dengan audiens mereka. Nah, beranjak dari situ nih Kak, aku mau nanya ke Kak Radit, di dunia yang serba digital ini, gimana sih cara broadcaster bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan audiens? Apalagi kan mengingat ada banyak sekali informasi yang beredar di media digital yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu, banyak yang hoax atau apa segala macam. Menurutku kita kalau di dunia broadcast, profesi manapun itu pasti ada kode etiknya ya. Ya gimana caranya kita menerapkan kode etik sesuai dengan arusnya. Jangan sampai keluar dari kode etik. Yang kedua mungkin lebih bisa membedakan ya. Kalau kayak gini kan mungkin kalau kayak gini tuh namanya pendapat ya, opiniku. Jadi biasakan membedakan opini dengan fakta. Jadi jangan sampai opini itu dijadikan fakta. Jadi sebagai broadcaster itu kita juga harus menyampaikan informasinya itu sesuai data juga. Kalau dari rumpun keilmuanku ya, semua hal yang kita sampaikan ke masyarakat, ke audiens gitu, kita tuh base data. Kita punya datanya dan kita menyampaikan. Karena masyarakat sekarang tuh pintar-pintar. Kalau kita kalah pintar sama mereka tuh jadi lebih galak daripada kita. Jadi gimana caranya kita membangun komunikasi yang baik sesama audiens, ke audiens. Jadi jangan sampai kepercayaan audiens tuh kita patahkan. Gimana caranya menjalin hubungan yang baik. Terus apapun yang kita sampaikan itu jangan terlalu dihiperbola. Soalnya ya hal yang berlebihan itu juga nggak baik juga. Gitu. Kecuali apa? Kecuali uang. Uang betul. Tapi kalau uang berlebihan juga nggak baik. Nggak baik. Tapi fun fact-nya aku tuh takut kalau aku tuh punya uang banyak. Kenapa tuh Kak? Karena aku takut aku tidak bisa menjadi diriku yang sekarang. Takutnya aku nggak bisa deket lagi sama teman-temanku karena uangku banyak. Oh gitu. Malah jadi agak gimana gitu ya kalau kebanyakan uang. Tapi selagi kita bisa mengatur keuangan kita dan semuanya itu ya kita bisa jadi lebih baik itulah intinya. Terus tadi kan
kita tuh juga harus memilah gitu ya, sebagai audiens dan sebagai broadcaster tuh harus memilah apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita serap gitu. Jangan kita ambil mentah-mentah lalu kita sebarkan, lalu kita dengarkan, ya itu malah yang jadi salah gitu ya Kak. Betul. Soalnya aku juga pernah ada nggak peribahasa sih. Peribahasa. Cuman lebih ke kata-kata. Quotes. Kayak pahit jangan segera dimuntahkan, manis jangan segera ditelan. Jadi ya semuanya itu dicerna dulu. Jangan kalau kamu rasa itu pahit terus kamu nggak mau nerima. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita pikir dulu ini emang bener apa enggak. Terus kalau kita dapat hal-hal yang menyenangkan jangan sampai kita tuh juga ketinggalan rasa bersyukurnya gitu sih. Nah, bagus banget jujur quotes dari Kak Radit tadi. Bisa diingat ya teman-teman quotesnya tadi. Terus untuk kemampuan untuk adaptasi dengan teknologi dan perubahan yang sangat cepat ini ya Kak. Terakhir nih, boleh dong aku sama teman-teman Geta dikasih tips dari Kak Radit buat motivasi buat yang mau tertarik untuk terjun ke dunia broadcaster ini, broadcasting. Kalau tipsnya mungkin ini ya, percaya diri. Soalnya nggak semua orang tuh punya kepercayaan diri yang stabil. Kadang kalau kamu udah ngerasa deg-degan ketika ada suatu kesempatan di depan umum gitu ya, itu berarti tandanya kamu punya kepercayaan diri. Karena kamu udah kena nih, hati kamu terus pikiran kamu tuh udah kerja. Berarti kamu tuh udah punya kepercayaan diri. Nah dari deg-degan itu, mending kamu olah deh, ini kenapa aku deg-degan ya? Berarti emang kamu ada kemauan. Dari situ cari lagi gimana caranya aku tuh bisa ngontrol rasa takut dan rasa maluku gitu sih. Terus kalau misal pengen banget ke dunia broadcasting itu lebih ke belajar public speaking. Sebenarnya orang itu kalau dibilang takut untuk memulai semuanya pasti takut. Cuman ada satu kata-kata lagi sih. Apa? Hal yang bikin aku tuh selalu ingin mencoba hal yang baru. Aku tuh selalu menanamkan kepada diriku sendiri bahwa semua orang yang ahli sekarang itu dulunya pernah jadi newbie. Jadi mereka tuh banyak tanya dan mereka tuh berani untuk salah. Ketika kita berani untuk salah, kesalahan itu yang akan jadi pelajaran kita ke depannya gitu. Ya, jadi public speaking itu penting banget ya Kak buat kita masuk ke dunia broadcaster ini. Nah, terima kasih banyak buat Kak Radit untuk tips and trik dan motivasinya tadi. Bisa teman-teman bisa irapkan juga yang Kak Radit ini omongin. Terima kasih Kak Radit buat waktu, insight dan motivasinya yang sangat luar biasa hari ini. Semua informasi yang kita bagikan, yang Kak Radit bagikan itu bisa benar-benar membuka perspektif baru buat kita yang mau masuk di dunia broadcasting, apalagi di era digital ini teman-teman. Nah, semoga teman-teman Geta yang ada di rumah ini itu bisa lebih berani mengejar mimpi, mengejar impian dan meraih kesuksesan kita di dunia broadcasting nih. Serta terus meningkatkan kreativitas dan kualitas dalam berkarya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman Geta yang udah setia nonton Action Talk Show episode kali ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan perspektif baru tentang bagaimana sih dunia broadcasting itu jauh lebih luas dan kreatif daripada yang kita kira. Aku Aldi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Action selanjutnya. Terus semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa teman-teman kita.